Apakah dari income sebagai profesi musisi ini sanggup nggak untuk kehidupan keluarga? Halo Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Hasan Karman. Saya dan tim akan mempersembahkan sebuah tayangan podcast bertema serba-serbi mengenai Cindo. Dan kita akan menghadirkan macam-macam narasumber yang akan menjelaskan dan bercerita tentang pernak-pernik mengenai Cindo. Kali ini kita akan menampilkan seorang bintang tamu yang berprofesi sebagai musisi, juga sound engineer, songwriter, atau graphic designer, dan hal-hal yang berkenaan dengan dunia entertainment. Beliau banyak berkecimpung di bisnis hiburan dan sampai saat ini masih sangat aktif. Nah, sekarang kita akan jumpai bintang tamu kita, Icun Lin. Terima kasih Pak Hasan udah diundang ke Indonesia. Capek sekali ya, baru pulang dari Surabaya kan? Baru terbang dari Surabaya. Ya. Oke. Baik, sebagai entertainer dan musisi Mandarin ya, Anda fasih berbahasa Mandarin. Saya pernah lihat Icun menggunakan bahasa Jawa. Sebenarnya Icun lahir di mana? Saya lahir di Jambi, jadi di Sumatera. Ya, Jambi ya. Iki nganggo bahasa Jawa. Ya boleh ya, coba ngomong bahasa Jawa. Coba pakai Jawanya. Ora matur suwun nggih. Jadi saya lahir di Jambi, Pak. Gimana ceritanya bisa bahasa Jawa karena pernah tinggal? Oh iya, benar. Karena jadi gini, waktu SMA saya sekolah di Jogja. Jadi sampai kuliah. Oh, sekolah di Jogja ya? Kuliah juga di situ? Ya, kuliah, SMA, kuliah, kerja. Jadi hampir di sana tuh sekitar 16 tahun. Waduh. Jadi sedikit. Pantesan saya hanya SMA di Malang 3 tahun saya nggak fasih bahasa Jawa. Tapi iso toh Pak? Ngerti Iso. bisa. Iso. Coba kerasannya aku. Oh iya itu iso. Ya, oke. Kelihatannya profesi sebagai lebih fokus ke penyanyi ya, atau musisi Mandarin itu sangat Icun geluti ya. Itu memang bakat dari sononya atau pernah melalui suatu pengalaman belajar gitu atau apa? Oke, jadi kalau ngomong bakat mungkin talent itu dari orang tua. Jadi kebetulan tuh papa itu pemain itu Elsian. Elsian ya? Bukan Elsian. Gitar yang dua senar. Jadi papa tuh dia suka ikut yang tradisional itu koye. Nah terus mama tuh juga suka nyanyi. Jadi mungkin dari sana darat turun ke aku di antara saya kan 3 saudara kan. Nah 2 ini memang nggak terlalu kena seninya. Saya yang kayaknya numpuk di saya semua. Jadi akhirnya menjadi satu mungkin darah seninya terlalu tinggi. Kemudian setelah saya menjalani di dunia hiburan ini, baru saya pergi belajar. Kita semua harus menjalani apa yang namanya belajar. Jadi cari guru, cari untuk memperdalam dari segi teknik semua untuk dalam musisinya gitu Pak. Oh, setelah terjun ke situ baru makin meningkatkan dengan baru tahu bahwa kita harus begini begitu ya. Jadi awalnya kan nekat. Ya tadi cerita tentang orang tua ya. Berarti itu masa kecil di Jambi dong. Jambi. Itu pakai bahasa Teochew. Kita jadi gini uniknya, papa mama ngomong berdua itu bahasanya Hokkien. Oke. Tapi kalau dia ngomong ke saya itu bahasanya Mandarin. Jadi kalau mereka ngomong Hokkien, jadi saya tahu mereka, tapi Hokkien saya nggak gitu bagus karena mereka ngomongnya Hokkien. Mau marahin saya kan supaya lama-lama saya tahu nih. Tapi ngomong ke sayanya Mandarin. Pantas. Saya dapat 2 bahasa. Nah kalau Teochew-nya itu biasa tetangga-tetangga. Itu kan orang Jambi kan banyak orang Teochew. Ya. Jadi kita ngomongnya tuh lebih ke Teochew gitu. Kalau Hokkien-nya tuh dari orang tua. Cuma saya ngomong ke papa mama tetap Mandarin. Mereka marah ke sayanya. Mereka berdua ngomongnya ngerasani sayanya itu pakai bahasa Hokkien. Baik, karena podcast kita ini temanya kan Cindo. Ya. Banyak hal kita akan arahkan itu membahas serba-serbi mengenai Cindo. Betul. Jadi dalam keluarga itu memang kalau kita Cindo itu memang pasti ada bahasa ibu. Bahasa ibu saya Mandarin. Oke. Gitu. Nah, Cun,
sekarang ini boleh saya tahu sudah berapa tahun Anda menekuni profesi ini? Secara profesional saya tuh masuk tuh di tahun 198. 98. Waktu krisis tragedi 98. Ya waktu itu di awal-awal tuh saya masih nyanyi, habis itu ada tragedi tuh, habis kan stop, habis itu mulai lagi kan. Tapi berarti dari 98 sampai 2024 ini saya masih aktif. Hitung, saya kurang pintar hitung. Oh, musisi itu hitungannya jelek, Pak. Oh, itu udah pasti. Kalau musisi sejati ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu yang ada musisi yang pintar juga, tapi menurut saya ketemu musisi biasanya kalau soal angka soal itu nggak tahu, lalu hitungin deh. Itu biasanya ya. Tapi saya nggak tahu apa. Ya. Anda sudah menikah ya? Sudah. Menikah. Tahun berapa menikah? Tahun Ingat. Bahaya ya. Wah, ini yang bahaya. Saya tahu. Minum dulu biar kelihatan ini. Menikahnya 2011, Pak. 2011 ya? 2010, Pak. Bisa lupa gitu loh. Gini, saya ingin bertanya gini. Makanya saya minum. Ya, minum. Saya ingin bertanya biar nggak dimarahi istri ini. Menekuni profesi musisi ini kan tadi katanya susah menghitung angka. Iya. Dari pengalaman ya, setelah ini udah belasan tahun ya, apalagi sudah berkeluarga punya anak gitu ya. Apakah dari income sebagai profesi musisi ini sanggup nggak untuk kehidupan keluarga? Jujur, awal sih sebenarnya berat, Pak. Awal berat. Tapi waktu itu istri juga kerja tuh, sama? Sebagai penyanyi juga. Oke. Sebagai penyanyi, sebagai entertain. Cuma awal itu berat karena gini, mungkin saya ada di Jogja. Jogja mungkin secara pendapatan UMR-nya kan lebih rendah tuh, Pak. Kemudian juga perputaran uang itu nggak secepat di Jakarta. Setelah saya pindah Jakarta, selama 5-7 tahun itu pun masih berat. Setelah saya, nanti kita baru ada cerita next-nya itu, setelah saya 7 tahun lepas dari seseorang, saya baru merasa sekarang better. Karena saya udah buat manajemen. Oke. Itu yang membuat saya lebih better. Oh, berarti tidak hanya begitu saja dapat job nyanyi gitu ya. Harus ada planning ke depan. Memanage. Betul. Dan mengembangkan gitu. Betul. Dan yang pasti itu menurut saya tuh hiburan itu kan ada batas umur. Yes. Sebelum itu kita harus memplanningkan. Tapi menurut saya kunci dari semua ini sebenarnya Pak Hasan adalah karya sih. Jadi kalau kita punya karya, kita punya sesuatu yang orang bisa lihat, itu menurut saya satu abadi, satu lebih mengangkat kita punya apa istilahnya, ya kita punya prestis lah, lebih angkat. Yes. Tapi kalau kita hanya nyanyi mungkin ya, kalau menurut saya loh. Ya. Makanya saya tanya ini karena kita juga lihat teman-teman penyanyi yang hanya nyanyi top, ada juga. Tetapi juga ada yang smart, ya saya kasih tanda kutip smart, dia juga ada second plan untuk persiapan masa tua, pensiun gitu. Nah, dalam hal ini, saya pernah tahu Icun ada mengelola sebuah studio. Betul. Rekaman dan ya mungkin juga, pertanyaannya mau ke sana ya Pak? Minum dulu. Jangan grogi, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan, santai aja kan, santai. Ya santai. Jadi, apakah mengelola studio itu bentuk dari rencana B-nya, plan B-nya untuk persiapan? Sebenarnya mau ngomong plan B sih ya, mungkin iya. Tadi awalnya. Ya. Tapi hanya plan B-nya nggak terlalu bagus, jadi plan C keluar lagi gitu. Mungkin nggak plan C, plan A jadinya. Itu studio milik sendiri atau nggak kerjasama dengan orang lain? Jadi kerjasama. Jadi kerjasama. Satu bos yang meminta saya pindah ke Jakarta, dia pakai tempat, terus saya mengelola di sana gitu. Ya. Nah terus akhirnya sekarang nggak lagi, studio itu nggak jalan lagi ya? Udah close. Kenapa? Satu adalah mungkin ada intern sama dia, saya kurang cocok. Okay. Padahal saya udah kerja 7 tahun sama dia. Mungkin saya terlalu konsentrasi. 7 tahun? 7 tahun. Jadi saya berkecimpung sana, akhirnya saya merasa saya harus get out dalam circle itu. Karena saya merasa saya udah cukup, saya cukup membantu orang. Jadi ada filosofi saya, gini Pak, kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang kita berbuat mungkin tulus, mungkin nggak selamanya balasan itu baik buat kita. Tapi menurut saya, nantinya akan ada sesuatu yang bakal baik buat kita. Mungkin pengalaman saya seperti itu. Itu bentuknya Icun kerja buat dia ngebos,
atau kerjasama? Sebenarnya lebih ke kerjasama sih. Kerjasama ya. Waktu awal memang dia memberi saya modal, Oke. tapi selama perjalanan itu kan apa uang yang terkumpul saya juga beli lagi. Jadi sebenarnya akhirnya ya menjadi bentuk kerjasama gitu. Sekarang peralatan itu karena sudah nggak ada studio lagi, kemana? Peralatan enggak dong. Yang punya saya ambil. Yang saya pikir saya kan secara perhitungan yang kurang ya saya tinggal sana. Dengan tidak ada studio itu lagi dan tidak teruskan lagi kerjasama yang karena pengalaman kurang enak ini, Yes. apa Icun sekarang masih aktif menggunakan studio untuk rekaman? Untuk rekaman udah enggak. Karena saya kebetulan punya beberapa teman yang punya studio. Oke. Rekaman di sana, mixing, mastering masih saya kerjain. Jadi saya meramunya. Jadi masih ada keinginan untuk membuka studio sendiri? Banyak kalau mau ada mungkin penonton yang mau. Karena kan jujur aja mungkin secara recording untuk Mandarin, mungkin ya Pak Hasan tahu lah, saya mungkin termasuk yang cukup bagus untuk, ya saya boleh memuji sendiri kan sih. bukan muji sih Pak, maksudnya banyak hal yang sudah misalnya mastering saya dibeli Malaysia dan segala macam kan. Jadi sekarang peralatan yang masih bisa dipakai itu udah di tempat sendiri ya? Iya, untuk mixing untuk di rumah aja. Kalau menurut saya memang kalau sewa studio jauh lebih praktis kali ya, nggak usah perawatan dan lebih relatif ya, mungkin lebih murah gitu ya. Betul. Ada kayak gitu ya? Betul. Baik. Cuma kalau misalnya kita kerja di rumah tuh lebih santai kapanpun ya. Bisa. Nah, kalau saya ngintip jejak digital Anda, kayaknya beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, Anda banyak membuat lagu-lagu Imlek ya. Iya. Saya lihat awalnya Anda tuh nyanyi sendiri, sama Imlek itu sendiri. Iya. Belakangan mungkin 2-3 tahun terakhir nyanyinya berjemaah nih, ramai-ramai. Nah, gimana itu kok bisa terjadi hijrah perpindahan begini? Apakah nyanyi solo Imlek kurang banyak viewernya atau ramai-ramai lebih asik gitu? Gimana ceritanya? Ya mungkin prinsipnya itu adalah energi ya. Mungkin karena waktu itu kan saya belum banyak berkenalan sama teman-teman karena saya baru pindah ke Jakarta. Terus saya mencoba membuat lagu dengan single sendiri. Dan yang nonton nggak ada. Viewernya sedikit ya? Ya waktu awal nggak ada. Ya berapa aja, mungkin dikatakan mungkin antara 1.000-2.000 viewer gitu. Cuma setelah saya bergabung dengan teman-teman yang dari komunitas, saya mencoba untuk membuka energi ini buat teman-teman. Akhirnya ketika kita ketemu bareng, melihat energi itu lebih kuat Pak. Dan viewernya langsung boom. Menggila menurut saya menggila. Karena jadi saya percaya bahwa ketika kita bekerja sendiri, itu memang ada bagusnya untuk awal. Tapi ketika kita kerja sama itu mungkin kekuatannya tuh lebih bagus. Mungkin karena ini menyangkut energi bersama sih Pak. Saya lebih percaya gitu Pak. Wah, jadi secara kolektif ada energi yang lebih Iya. Karena energi ini kan dia punya kemampuan sendiri-sendiri. Mungkin saya lebih mampu dinyanyi dan lebih ini. Mungkin ada sesuatu saya mampu marketing lebih ramai lagi gitu mungkin. Nah, di dalam mengajak kolaborasi, kalau saya lihat ya, artis-artis atau penyanyi-penyanyi ini ada yang cukup berkelas atau papan atas. Seperti Wang Jia, Lena Wu gitu ya, Kartika Wang, Calvin Chiu dan lain-lain sebagainya. Hasan juga dong. Oh, saya ya. Itu bagaimana cara memanagenya? Karena kalau kita lihat orang-orang yang cukup top punya nama itu agak susah karena mereka egonya kan suka menonjolkan diri. Apa itu nggak ada kesulitan? Karena saya membangun hubungan relasi sama mereka tuh cukup baik. Maksudnya secara kita bilang hubungannya tuh komunikasi baik, terus kita saling membantu, nggak ada rasa bahwa ini adalah saingan dan segala macam, sehingga itu berjalan dengan baik. Dan saya juga sering membantu mereka. Jadi feedbacknya pun mereka juga akan membantu, apalagi lebih ke kita orang Cindo ini punya satu kekuatan yang memperkenalkan budaya. Mereka lebih ke sananya. Jadi kan kita memperkenalkan budaya bahwa Indonesia itu mampu loh buat lagu Imlek. Yang biasa kan kita dari luar.
kita kan konsumtifnya dari luar, dari Malaysia, dari Hong Kong, beberapa terakhir ini dari China mainland. Tapi dengan kita ada sendiri, Indonesia punya gaya sendiri juga gitu loh. Dengan kita buat lagu Imlek, kita kan ada 2 bahasa. Iya. Ada Indonesianya, ada Campur bahasa Indonesia, bahasa Mandarinnya ya. yang dimana mungkin mereka ada juga, tapi biasa Malaysia semua. Ya. Mungkin ada campur, cuma kan Indonesia yang benar-benar baku ada di tempat kita gitu. Ya, kira-kira beberapa lagu yang ditayangkan atau yang di broadcast itu apa komentar-komentar dunia permusikan Mandarin ini? Kalau yang Produksian saya lihat itu ya banyak positifnya, misalnya mereka merasa bangga kita punya lagu Imlek karya anak bangsa yang original ya. Dalam artian terus mereka biasanya menanti ini gila karyanya ini, dan banyak juga yang rata-rata tidak menyangka ini buatan Indonesia. Rata-rata banyak yang kira tuh ini buatan orang luar. Dan itu bukan comot lagu lama orang ya. Itu benar-benar diciptakan baru ya. Saya yang ciptakan, kemudian kita nyanyi bersama kan gitu, Pak. Ada kesulitan nggak memanage artis-artis top ini? Enggak sih, selama ini kan kita selalu, mereka juga. Saya nggak ikut. Saya tanya pendapat. Oh iya. Kalau sama mereka itu, saya pikir ketika mereka mau berbicara masalah budaya bareng, mereka udah tahu, oh kita harus bersama di titik-titik paling sulit pun mereka jalanin. Hujan juga mereka bareng, panas juga mereka bareng. Jadi intinya saya melihat teman-teman yang profesional itu, saya yakin mereka sudah pernah menjalanin hal yang ini. Jadi hal itu oke-oke aja sih semua. Nah, sebenarnya Icun sendiri target atau motivasinya membuat lagu Imlek ini untuk apa? Apakah ada penghasilan atau income dari situ? Jujur kalau income sih enggak. Saya cuma satu, Pak. Saya pengen Indonesia itu, negara Republik Indonesia ini punya lagu Imlek sendiri. Seperti Malaysia, ibaratnya dia punya theme song di lagu Imlek. Semoga kalau mungkin Bapak Presiden atau next Presiden yang dengar, kita tuh harus punya lagu Imlek yang karya kita sendiri gitu. Dengan gayanya kita, ada bahasa Indonesianya. Makanya saya bermulai, sekarang kita udah tahun yang mau ke-9 ya. Saya bermulai ini, semoga kalaupun saya next sudah di usia yang sudah nggak memungkinkan, ada orang yang memulai lagi, sehingga rantai ini nggak pernah putus bahwa ini adalah sekali. Benar. Dan benar Pak, sekarang udah banyak teman-teman yang membuat. Dan itu banyak yang tanya saya, gue cuma mau buat gini, saya kasih share semua. Saya nggak pernah sampai, ayo kita beramai-ramai buat. Jadi nggak pelit ilmu dan pengetahuannya. Yang penting ini untuk Indonesia, bukan untuk, kalau kayak misalnya teman-teman ada beberapa yang misalnya kita ngomong untuk kepentingan pribadi sih, saya agak menolak sih Pak. Kira-kira ya kalau lihat video lagu Imlek yang Anda produksi itu, videonya, visualnya itu luar biasa ya. Seperti ya kalau ada orang bilang ini bukan produksi Indonesia. Iya. Pendapat itu. Anda belajar dari mana? Saya jujur aja Pak, kalau untuk belajar itu saya banyak mungkin kiblat nonton ke luar negeri sih, lebih ke oriental mereka di luar negeri seperti apa. Terus kita match dan lebih ke film sih, lebih coba menayangkan itu di sisi film. Di sisi film ya. Jadi hiburan, videonya bukan sekedar menikmati lagu, tapi kayak nonton film gitu. Betul, dan itu sebenarnya kan itu tinggal kreativitas sih. Semuanya kita bisa membuat semua, nggak ada masalah, cuma kreativitas aja. Kenapa akhirnya kita ketemu Jackie Chan gitu. Ya kan itu kreativitas. Ini bisa nggak kita ajak kolaborasi? Dan biasanya mereka mau kolaborasi karena kita punya karya yang udah ibaratnya udah bagus, mereka baru oh ya ini nggak main-main gitu. Oke, sekarang kita beralih ke topik kita ya, mengenai Cindo ya. Iya. Di masa yang lalu kan biasanya orang Tionghoa, orang Chinese, Indonesia ya, lebih suka disebut Tionghoa daripada disebut Cina, ya kan? Nah sekarang kelihatannya viral dan trendy sebutan Cindo. Menurut pendapat Icun sebagai Cindo itu loh, kira-kira sebutan Tionghoa dan Cindo itu ada perbedaan nggak? Nah, mana yang merasa lebih cocok? Kalau jujur sebenarnya, ini jujur ya dalam lingkungan saya, karena saya dulu di Jogja itu, karena saya di sekolah arsitek kan Pak ya, kita tuh kalau Cina-Cina tuh udah biasa tuh, kui Cino, kui
udah biasa Biasa gitu. ya. Cowok gue gitu. Biasa. Jadi saya merasa mau Cina, mau Tionghoa, mau Cindo itu bagi saya tuh nggak ada masalah. Cuma kalau ngomong Cindo, ya oke-oke aja. Bagus juga sih orang membuat nama Cindo gitu. Keren juga sih. Ibaratnya kita diklarifikasi lebih bagus ada Cina Indonya gitu loh. Iya. Sebenarnya lebih tepat sih Tionghoa sih kalau menurutku. Wow. Tepatnya sih Tionghoa. Kalau generasi saya yang tua ini masih merasa sebutan Tionghoa lebih cocok ya. Iya. Tiba-tiba muncul Cindo. Tapi sekarang itu mengalami disebut Cindo nggak? Enggak, masih di ngomong Chinese sih. Lebih banyak orang harusnya Kayaknya transisi. Chinese gitu. Karena transisi istilah itu. Iya, tapi kalau Cindo beberapa sih ya. Ya agak ini sih belum terbiasa, tapi oke sih. Kita ngomong Cindo, ya udah Cindo gitu, nggak masalah. Oke. Nah, sebagai artis yang sangat aktif ya di dunia seni ini, dalam pergaulan tentu kita lintas etnis, lintas kelompok. Bagaimana pandangan Anda terhadap perbedaan suku, etnis ya? Apakah juga Icun dalam pergaulan itu pernah merasakan karena sebagai Cindo ini didiskriminasi? Apakah pernah? Jujur, kalau untuk diskriminasi saya belum pernah, Pak. Belum pernah. Karena saya pinter gaul sih kan ya? Ya mungkin saya juga pinter ini sih ya. Karena waktu di Jogja itu ya teman-teman saya juga banyak yang Jawa gitu. Banyak banget. Jadi kemana-mana bareng. Karena saya juga mungkin kecil dulu ikut pramuka ya, skon. Oh iya. Skon tuh boleh nggak ada Cindonya. Iya. Satu-satunya saya. Jadi saya sampai ke sekolah negeri? Enggak. Saya swasta, cuma saya sampai Jambore Nasional. Oke. Ya. Dan saya yang paling kecil waktu itu. Cuma saya Cindo sendiri. Jadi saya udah merasain teman-teman yang non Chinese itu udah biasa banget. Jadi tidak merasakan diskriminasi itu. Makanya saya kadang-kadang ada yang ngomong ada itu, saya sih belum pernah ya Pak ya. Bukan saya nggak jujur, tapi benar-benar belum pernah. Nggak pernah. Diskriminasi itu sendiri menurut Icun baik apa tidak? Ya, pasti tidak lah Pak. Karena kan kita kan nama juga Cindo kan, pasti ada Indonesianya. Ya, kenapa nggak Cina apa gitu kan? Atau ada Indonya kan? Memang kan kita memang warga negara Indonesia yang sama, cuma kita keturunan aja kan, dan tidak pernah mau diminta dilahirkan apa kan? Iya kan gitu. Nah, dalam menjalani profesi ini ya, setelah kita menjelaskan pendapat kamu bahwa kamu berada di safe zone, zona yang sangat aman, nggak pernah merasa diskriminasi. Nah, dalam kamu melaksanakan menjalankan profesi sebagai penyanyi Mandarin, yang Mandarin ini aja di Indonesia ini beberapa waktu yang lalu masih jadi masalah. Apakah ada kendala? Sampai hari ini mungkin saya bermulai di tahun 2000 ya. 2000 itu kan secara profesionalnya itu kan kebetulan memang Mandarin sudah open kan. Ya. Jadi sampai hari ini saya belum ada diskriminasi. Oh, jadi waktu Icun mulai nyanyi itu pas tidak merasakan larangan itu tampil? Karena kan Gus Dur waktu itu tahun 2000. Oh. Jadi makanya kenapa waktu saya di Jogja itu kita itu termasuk band yang unik dari kota Jogja, nyanyinya hanya Mandarin, band Mandarin dari kota Jogja. Dan banyak orang nggak percaya. Mereka merasa harusnya band Mandarin ini minimal Surabaya, apa Jakarta. Nah ini kok dari Jogja gitu. Jadi open banget sih waktu itu, kita dinyanyi di mana-mana gitu. Jadi hari ini tidak ada. Jadi tidak merasakan masa itu ya. Tapi pernah dengar cerita bahwa waktu itu tidak boleh menyanyikan lagu Mandarin. Ada? Iya, kalau berbahasanya memang tahu, tapi nyanyi Mandarin sih nggak pernah saya jalanin itu, karena waktu kecil kan nyanyinya di Jambi, tidak ada pelarangan itu. Terus sampai Jogja pas lagi opennya tahun 2000 saya terjun, itu lagi opennya Mandarin, makanya tidak ada, bahkan kita menjadi satu-satunya band yang khas band Mandarin gitu loh. Ya. Nah, kegiatan Icun sekarang lebih banyak di Jakarta ya? Tinggal di sini ya? Udah tinggal di sini selama hampir ini tahun ke-8 kali ya. Masih pernah pergi ke tempat dulu sekolah, Jogja, atau pulang ke Jambi, kampung halaman? Jambi ada pulang, ke Jogja, kalau pas show ada juga balik ke Jogja masih. Ya, sekarang ini apa? Full sebagai musisi ya? Saya sebagai full musisi, produser sebagai manajemen talent saya. Ya 3. Bisa cerita sedikit mengenai manajemen talent dia sama musisi dan juga apa? Produser. Ya produsernya. Produser apa? Produksi apa? Produser ya di bidang Mandarin kan, seperti lagu Imlek kita masih kerjain. Oke.
Nanti mungkin beberapa next ke depan saya punya band, saya mau create untuk menuju ke karya lagi, buat lagu sendiri. Terus kalau manajemen ini kebetulan saya punya ICE itu Icun Enterprise. Ya, ya. Jadi ini saya mengumpulkan musisi Mandarin, saya latih dari nol, saya create penyanyi bahkan pemain musik itu untuk ada di bawah manajemen saya. Ya syukur hampir hari ini udah ada 28 orang yang bekerja dengan saya yang tidak bekerja sama orang lain. Jadi karyawan tetap saya ada 28 orang. Itu saya taruh di semua outlet di ya daerah-daerah big inilah. Kan dibutuh Mandarin. Oke, ini menarik. Iya, jadi mungkin Indonesia, saya ingin menanyakan kepada Icun yang menekuni profesinya di bidang entertainment dan juga musik Mandarin ya. yes. Mungkin banyak milenial yang saat ini lagi galau ini. Dia ingin terjun ke dunia seperti Icun terjun ini. Saya ingin tanya, apakah itu bisa menjamin kehidupan, income yang cukup untuk menghidupi, misalnya sudah berkeluarga? Apakah bisa begitu? Oke, kita bicara jujur ya, openan. Bisa. Kalau di tempat saya Pak, saya nggak tahu manajemen lain ya. Kalau di tempat saya itu, saya punya 28 anak. Itu anak buah? Jangan anak buah lah, anak-anak saya. Jangan anak kamu melahirkan 28. Ya anak-anak talent saya 28 ini, income mereka per bulan di atas 10. Ini kamu gaji atau per job? Per job. Per job ya. Jadi misalnya satu hari ini saya ada 6 tempat. Berarti saya misal 6 kali 6. Ya. Berarti ada 36 orang. Tapi kan biasa nggak sampai full. Ada yang package 4, ada yang 3, ada yang 5. Ya kurang lebih misal hari ini, satu hari itu ada 25 orang sampai 30 orang bekerja. Jadi mereka tiap hari bekerja seperti kantoran, tapi bentuknya adalah musisi dan dibayar per bulan sesuai dengan mereka bekerja. Itu rata-rata 10 ke atas. Oke. Bisa kasih tahu kepada Indonesia itu tipsnya seperti apa? Karena gini, kita lihat juga teman-teman artis penyanyi, ada yang tidak bisa survive. Ada ya. Nah, kalau lihat begini, ini kan prospeknya sangat cerah dari cerita Icun. Bahkan punya karyawan sekitar 28. Tipsnya kira-kira gimana ya? Kalau kita ngomong artis agak susah Pak, karena dia levelnya di atas, dia mau berbicara menjadi karyawan, dia harus menurunkan ego dia tinggi sekali. Misalnya saya udah artis nih, kamu tiba-tiba mau jadi artis itu kan berarti kan dia event. Iya. Lu ada panggil, gua harga misalnya 50 juta gitu. Ya selagi dia bisa konsisten dengan harga itu dan dia bisa itu, ya dia harus jalanin itu. Tapi ketika di masa dia sudah sulit, ya dia cari saya. Terpaksa kita mulai dari nol, kita manage rapi, lu harus ada di mana, kita pelan-pelan naikin sampai di satu. Karena kan kadang-kadang kita nggak muncul pun orang nggak kenal. Ya, jadi kita harus kadang muncul di tempat-tempat yang kok dia muncul lagi ya, muncul saking banyak, baru event itu akan datang. Biasa begitu. Ya tinggal mau menurunkan egonya apa enggak gitu. Ya ruang geraknya Icun kan banyak di komunitas Cindo ya. Iya, Mandarin ya. Nah, kalau awam menilai mungkin ruang ini sangat terbatas. Apakah itu cukup? Awalnya sih juga bilang gitu Pak, tapi permintaan sekarang tuh banyak sekali. Sampai saya harus mencari talent dan saya melatih talent itu kan nggak bisa. Wow, ini satu hari ini jadi ya Pak. Ya, dia butuh 3 bulan. Nah, ketika 3 bulan ini, saya lihat anak-anak ini udah penuh nih. Saya udah mulai cari tuh untuk ke depan lagi nih. Saya cari 3-4 orang tuh standby lagi. Nah, yang bertahan ini nanti untuk tempat baru. Jadi sebenarnya kita harus meng-create. Yang sulit itu meng-create-nya itu. Nah, tinggal orang ini mau di-create apa enggak. Oh, saya ingin tanya. Berarti Icun memanage ya? Manage. Jadi terima job, orang minta job, orang kasih job ke Icun. Ya. Icun yang memberikan artisnya, betul, pengisi acaranya, pemainnya semua lengkap. Misalnya ini 5 orang, dengan pemain yang pro ya. Karena pro sudah kita latih. Kalau yang baru kan nggak bisa Pak. Pemain musiknya ya, bandnya ya. Apapun penyanyi. Kalau misalnya kita kasih baru tuh, yang sewa kita outlet, kita ngomong outlet. Penyanyi apaan lu kasih saya?
Oh. Jadi saya nggak pernah mau kasih penyanyi yang harus saya... Pernah ada komplain seperti itu? Rata-rata sampai hari ini biasa outlet bertahan 1-2 tahun bekerja sama kita. Wah, ini luar biasa ya. Jadi Indonesia ini menjadi sebuah lahan yang disebut ekonomi kreatif. Jadi tidak Betul. mesti harus buka pabrik, Betul. buka toko, Dan saya nggak jualan punya barang. kantor. Ya, Saya nggak punya kantor, Pak. ya. Saya nggak punya kantor. Saya semua by online. Ada pegawai saya yang kantornya nani staff 3 orang. Jadi dia ngatur jadwal, ngatur keuangan. Itu ada 3 orang. Di luar 28 orang itu. Jadi rencana ke depan dengan kegiatan yang begitu berkembang ya, apa tidak ada rencana mau bikin suatu kantor atau bentuk perusahaan, ada nggak? Belum sih, kan step by step. Ini saya baru jalanin 1,5 tahun. Nanti mungkin ya kalau ada rezeki mau ada kantor, biar ada base camp, mereka bisa improve di sana, mereka bisa lebih ke ya melatih mereka. Kalau saya latih kan butuh tempat kan. Ya. Sometimes agak sulit. Nah kalau saya punya tempat, mungkin Pak Melatih itu nggak melatih apa? invest, mungkin mau invest. Melatih apa? Jangan dulu. melatih orang untuk jadi, Pak. Misalnya Pak Hasan nih bisa nyanyi. Oke. Pak Hasan kirim ke saya nih, saya lihat. Oke. Oh ini penyanyi ada talent, Oke. tapi nggak ada tempat, nggak ada perform, nggak ada entertainnya. Saya latih itu selama 3 bulan. Lu harus bagaimana? Lu nyanyi di band bukan di karaoke. Oke. Karaoke kan Iya. bagannya udah pasti nih di band, orang request. Iya. Lu masuk lagu teng. Harus bisa. Harus bisa. Maka itu dilatih dalam 3 bulan biasa. Pengalaman saya selama 3 bulan dia baru akan terkonsep. Gak bisa cuma dalam seminggu dia jadi artis, nggak ada. Ya, sebagai orang yang punya pengalaman atau pernah mengalami jadi penyanyi, berarti ini yang dilatih oleh Icun ini adalah penyanyi live ya, bukan penyanyi studio ya. Bukan. Oke. Penyanyi live pasti bisa nyanyi studio ya. Bisa. Orang studio belum tentu bisa nyanyi live ya. Betul. Apa bedanya ya? Ada beda nggak? Karena live itu kan lebih bruising kan, lebih bebas. Jadi mereka ketika di studio kan dia cuma dikasih baku-baku step by step. Ketika orang di studio dia kan sudah ada baku, begitu keluar mereka biasanya canggung lebih ke batasan. Dulu di batasan, kecuali dia dilatih 3 bulan, ibaratnya kata menggila lagi, dia baru akan lebih open. Oke, dalam menjalani profesi ini ya, Jun. Kan tadi kita ngomong ini banyak dibatasi di lingkup Cindo ya. Pernah nggak Icun mendapat job yang non Cindo? Pernah, tapi itu zaman-zaman saya di Jogja. Jadi waktu itu ada satu, mereka buat arisan itu tapi gede banget. Jadi ngundang saya di GOR. Sebagai MC apa penyanyi? Jadi kan waktu itu saya punya band namanya Golden Dragon Band. Oke. Jadi saya penyanyi utama. Saya datang non Cindo semua. Jadi di GOR itu mungkin 2.000-3.000 orang. Nah waktu itu ada band pendamping. Waktu itu ada Timlo. Timlo tuh ya gak apa-apa ya, dia penyanyi yang lucu kan. Lucu Indonesia, kita ini Mandarin. Parodi dia. Ya. Dengan cepat kita harus berpikir apa yang pas. Lagu-lagu pas itu hilang, tapi waktu itu sudah pasti pas. Tian Mimi mereka udah pasti tahu. Minimal non Chinese tuh tahu lagu ini. Kasih lagu FC selesai, beres. Mereka nggak tahu, pokoknya KIP semua selesai. Jadi pernah ya. Sekarang saya akan ngomong saya penyanyi Mandarin. Itu karena memang ketika kita masanya nggak pas, memang kita akan terbentung dengan ada spesialisasi entertain kita akan terbatas kan. Ini salah. Untung saya bisa bahasa Jawa, jadi ono lucu-lucu nih lah. Dia kabari yuk, mau ketawa kan. Nah, orang Chinese kok ngomongnya bahasa Jawa no. Ya gue. Saya tahu nih ya, Icun sangat sibuk ya. Ini saja saya culik dari Surabaya. Tadinya udah minta reschedule tapi ya gak bisa, nanti susah dapat waktu kamu lagi. Jadi gini, Indonesia mungkin mau tahu kegiatan Icun ini sekarang ini ya. Sekarang ini seperti apa dan apa yang dilakukan? Setiap hari masa sibuk aja sih? Setiap hari saya kosong gitu. Iya benar-benar setiap hari saya nyanyi. Di kontrak itu? Iya di kontrak, di beberapa tempat nyanyi seminggu tuh full. Siang? Malam? Siang kan tuh waktunya tidur, Pak. Bangunnya kan jam 11-an. Kecuali ada kegiatan kayak pasan, saya bangun lebih pagi. Ya jam 10, jam 11 lah, saya biasa udah melek. Karena usia juga kan, biasa usia kan makin dikit Pak tidurnya Pak. Itu beruntungnya kita loh Pak. Mengenai usia kan kita tidur makin dikit kan. Nah
menjelang sore itu saya biasa udah banyak kerjaan, ya urusin anak-anak setiap hari itu kan sebenarnya hidup saya cukup deg-degan Pak. Deg-degannya begini, ketika outlet di sini ada anak-anak yang urgent sakit atau apa, saya mau mencari pengganti itu segampang gitu karena itu di luar manajemen kita. Karena kan ada beberapa teman yang mau bantu backup, kita backup gitu. Nah itu deg-degan hidup, wah ini udah lewat gitu. Nah selain itu kan kadang-kadang jadi juri, permintaan jadi juri. Kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan kayak foto. Saya juga ada juga production foto, sedikit juga ada lah. Oh ada foto juga ya. Misalnya teman ada, Jun bantuin dong foto makanan, ya udahlah ada rezeki kita ambil aja. Jadi kegiatan ini yang sibuk ini orientasinya hanya di Indonesia atau di Jakarta saja atau ada seluruh Indonesia atau bahkan juga ke luar negeri? Kalau networking tuh sampai luar negeri Pak. Kayak misalnya mereka butuh penyanyi, saya juga bisa supply. Terus kayak pekerjaan saya yang production lagu Wang Caca itu kan untuk Malaysia. Jadi saya kerjain, jadi masternya dibeli Malaysia gitu beberapa kali. Jadi menurut saya ketika kita bekerja itu ada profesionalnya tuh, menurut saya bisa jaringannya bisa kemana-mana. Networking ke luar negeri kebanyakan dari mana? Malaysia. Saya dengar dulu pernah jadi juri juga di Cunggo ya. Pernah nggak juri atau nyanyi? Jadi saya orang yang diutus dari Indonesia untuk menemani lomba Hokkien di Xiamen, China. Jadi saya lingtui, jadi saya mendampingi ya. Jadi saya ketua dari Indonesianya. Setelah Asia Tenggara saya yang Indonesianya saya, khususnya Jakarta gitu. Jadi saya bawa mereka pergi lomba, menang, membawa nama Indonesia gitu. Dan mungkin untuk negara Indonesia mungkin nggak tahu kali ya. Ada kegiatan, kan banyak tuh yang kayak Olimpiade. Kita lomba keluar, kita menang. Ya negara nggak pernah tahu. Padahal yang waktu saya bawa itu dia juara 4. Dunia loh Pak. Dunia, bukan kelas Indonesia loh. Dunia, bukan Asia, dunia. Jadi ada berapa puluh negara yang lomba di sana. Ini ada pertanyaan yang agak lain keluar konteks itu. Icun ini nasionalis ya? Iya dong. Indonesia banget ya? Iya. Maksudnya kalau saya mau memberi bukti ada. Waktu saya lomba Asia Tenggara, saya membawa nama Indonesia juara 1. Dan saya membawa nama Jogja waktu itu. Nah, jadi yang saya mau tanya, jadi karena bergerak hanya di lingkup musik Mandarin ya, kira-kira kontribusinya untuk Indonesia ini apa? Bagi saya, menurut saya loh Pak, Indonesia tuh punya suku, ada Batak, ada Jawa, ada apa segala macam. Mandarin, Chinese ini juga termasuk suku. Nah, kenapa kita nggak bisa memberi kontribusi lagu? Kenapa kita harus, misalnya, kita harus mendengar lagu-lagu luar? Sedangkan kita bisa buat lagu-lagu Mandarin juga. Kita lebih ke menunjukkan bahwa, di Indonesia itu juga punya lagu Mandarin, tapi made in Indonesia. Jadi negara kita yang kita angkat. Jadi saya banyak kali lomba keluar, itu bawanya nama-nama Indonesia. Ya bisa aja saya ngomong, saya dari mana, dari Taiwan juga bisa-bisa aja kan. Cuma kan, ya notabene ya memang saya dari Indonesia gitu. Jadi dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Ya saya kita tetap bagian dari Bhinneka, tapi tetap Tunggal Ika. Benar, saya sangat bangganya gini Pak, ketika orang menebak saya, kamu adalah dari Taiwan ya, misalnya kan nyanyi, enggak, saya Indonesia. Itu apresiasinya tuh bagi saya bangga. Karena Indonesia bisa begini ya. Pernah nggak ada non-Cina, non-Cindo, itu yang berkomentar atau mengomentari profesi Icun itu loh ya, baik berupa pujian maupun mungkin melecehkan gitu loh. Profesinya Icun. Ada banyak pujian Pak, karena mereka merasa, di chang tuh hawa, maksudnya kamu nyanyi kok sangat, ya mungkin mendekati dialek mereka, jadi mereka merasa, ni zhe chuo he hao gitu, dia selalu ngomong gitu ya. Saya thank you karena saya pernah ya dari keluarga yang udah kasih Mandarin kan gitu. Jadi di sana mereka merasa, tapi biasa mereka tebak tuh saya dari Taiwan, kalau enggak dari China mana gitu. Tapi rata-rata sih lebih tebak dari Taiwan gitu. Icun bisa tulis Mandarin? Oke, dikit-dikit lah. Berapa persen kira-kira? Ya paling 300 kata lah.
Untuk Secara formal pernah kursus nggak? Atau saya nggak pernah sekolah Mandarin. zaman itu nggak ada? Saya nggak ada, cuma saya pernah masuk SIPAN, jadi masuk les. Ya les ya. Dulu di university ada di Jogja, khusus ada Mandarin itu, jadi saya masuk kelas. Oh, Hari selama terus ada yang kelas ya, 2 tahun, ada kursus ya. tapi mungkin kalau dihitung bolosnya setahun, ya masuknya setahun lah. Ya. Jadi banyak bolosnya. Baik, yang menurut Icun ya sekarang perkembangan itu setelah reformasi kemudian munculnya istilah Cindo ini, keberadaan Cindo di Indonesia ini bagaimana? Karena kan kita masih lihat ya ini bukan kita mau mengungkit soal SARA, bukan ya. Masih aja ada kelompok yang mau menuding seolah-olah Cindo ini tidak nasionalis, Cindo ini tidak cinta tanah air, dia masih orientasi ke sana dah. Pendapat kamu gimana? Sepertinya kalau perkembangan zaman sekarang ya Pak, kalau menurut saya tuh kayaknya semakin open ya. Semakin kayaknya ke hal-hal yang kayak gitu sudah mulai hilang ya. Karena mungkin kata rasis itu akhirnya menjadi satu hal yang bisa didefinisikan itu, saya nggak tahu ada hukumnya atau apa, tapi setiap kali saya lihat mungkin di media sosial gitu kan, ada cerita tuh, wah ini Cina gini, pasti ada yang membalas bahwa lu jangan rasis. Oh, ada yang counter ya? Iya. Ya. Dan itu bukan dari kalangan Chinese. Ya. Banyak konten menurut saya tuh sekarang orang lebih open mind. Ya nggak diam saja gitu. Iya, dan orang lebih tahu bahwa itu oknum. Ya, Cindo juga ada yang miskin. Ya kan nggak semuanya kaya. Jadi nggak bisa lagi lihat dari warna kulit. Lebih ke, ya kalau memang lu nggak baik, prestasi gitu ya. Prestasi. Ada bagaimana perasaan gitu ya? Saya merasa sekarang udah better sih semenjak, ya nggak tahu ya Kak, lingkungan yang saya dapat seperti itu, nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang terdiskriminan. Terus tim Anda ya sekarang yang ini ke mana-mana yang terima job ini, ada pembauran antara Cindo dengan non Cindo? Banyak banget. Banyak ya? Rata-rata penyanyi rata-rata Cindo karena mereka punya logat. Oh ya. Pemusik saya banyak yang Batak ada. Ya. Bahkan Batak itu jadi pemain utama saya ada. Batak 3 orang. Sense of music-nya mungkin jago. Kayak nggak tahu Batak nih 3 orang. Ya. 3 orang yang non Cindonya ada sekitar 5-6 orang lah. Oke, pokoknya hampir separuhnya berarti. Indonesia lah ya. Indonesia banget, dan mereka tuh lebih tahu lagu Mandarin kalau tanya ngomong, oh ya tahu. Oke. Dan ini saya latih dari nol. Banyak kan yang saya ngambilnya nggak mau yang orang udah jadi Pak. Wow. Maaf. Terus bina dari yang kalau orang yang jadi biasanya apa bisa begitu? 1, sombong, susah diatur, ya di manage. 2, dia merasa aku udah bisa, aku bisa di mana-mana. Kalau yang biasa dari nol, dia akan lebih merasa satu keluarga, cara kita dia dari nol benar-benar nggak tahu. Nah, dari cerita Icun tadi, yang ikut Icun ini punya anak 28 orang. Kalau hanya mengendalikan, mengelolanya dengan HP segala macam gitu, itu mungkin agak repot ya. Ada rencana apa nanti mau bikin suatu perusahaan, kantor atau apa-apa gitu? Iya, pengen sih Pak, pengen punya kantor, pengen punya tempat base camp, latihan, membuat karya yang lebih. Mengelola sendiri atau ada yang membantu? 3 pegawai, ada 3 pegawai, tapi foundernya saya sendiri. Jadi saya jadi otaknya lah, mereka yang jalanin. Nah, saya juga bingung. Punya anak kan ya? Maksudnya saya anak 1 ya? 1 tadi. Bagaimana saya tahu Icun sering terbang ke sana kemari dan tidurnya mungkin subuh, bangunnya siang sebentar, malam sudah masuk lagi kerja. Iya. Nah, bagaimana membagi waktu untuk anak istri? Biasanya tuh ketemunya tuh di jam 2 malam itu. Kalau sama istri kan, karena kan ketemu. Nah, tapi kalau sama si Ada biasa tuh pulang sekolah masih ketemu. Pulang sekolah, jadi sempat los. Tapi kalau hari Minggu, biasa aku ngantar dia ke piano, karena dia suka main piano. Semoga baik-baik saja anaknya. Iya, baik-baik. Ya, bukan. Terus kadang-kadang masih chat video call. Dia merasa, kalau sekarang di zaman saya kalau keluar kota, pulang mas give one gift. Gitu. Oh, give. Dan itu biasa ya. Jadi ada kasih quality time lah. Quality time ya berupa gift lah. Nanti saya kasih. Karena kalau kita nonton film barat, film Asia juga sekarang banyak sekali film yang
menceritakan anak yang kehilangan perhatian waktu orang tua, jadi gedenya itu rusak atau dia marah sama orang tua. Ya, betul. Nah ini yang saya Sampai hari sih sama anak sih masih oke sih, masih chat, ngobrol, kadang video call gitu aja sih. Terus pendapat umum yang mengatakan bahwa artis atau musisi, penyanyi yang negatif itu banyak kehidupan bebas, glamor dan lain-lain. Menurut Icun gimana? Tinggal diri sendiri sih. Menurut saya bukan hanya di profesi ini, sebenarnya ini cuma agak umum aja publik karena konsumtifnya publik kan. Kalau menurut gua kayak ya bisnis juga banyak kan Pak sebenarnya Pak. Cuma tinggal kitanya aja. Tapi saya harus akui memang kalau kita mau bekerja secara profesional ada sebuah kata Pak. Ketika saya di luar tuh milik bersama. Wah, ketika di rumah milik keluarga. Itu udah menjadi hal yang nggak bisa dipungkiri. Ketika misalnya nih kita ngomong, saya nyanyi nih, saya bawa istri katakan gitu. Fans itu mau dekat akan ada terfilter. Oh ya. Akan. Makanya kenapa seorang superstar Andy Lau aja Mau tampilkan istrinya ya? menyimpan itu sampai 50 tahun lebih, 60 mungkin ya. 50 tahun lebih ya. Dan akhirnya ketahuan hanya karena pemakaman dari mertuanya kan. Itu hal yang sampai segitu ya. Memang itu dari risikonya entertain. Di keluarga bisa tertekan kali ya anak istri itu ya. Seharusnya enggak sih, karena kita ada quality time-nya juga. Karena kita mungkin pengertian. Ya, karena mungkin kita enggak se-Andy Lau ya. Dan kita masih di taraf ya mungkin 10%-nya gitu. Ya masih orang punya quality time yang masih banyak lah. Kalau kayak Andy Lau kan mungkin udah nggak pernah kali. Iya, karena saya tanya ini untuk menanya kepada pakarnya mengalami. Jadi Cindonesia atau orang tua Cindo gitu loh, pikir anaknya mau jadi artis, boleh nggak gitu loh. Jadi dengan sharing pengalaman ini mungkin bisa menjadi inspirasi. Jadi orang tua jadi open minded. Si anak Cindo ini juga bisa melihat bahwa ternyata bisa menjadi andalan. Kalau untuk Mandarin tuh lebih aman sih menurut saya. Bukan yang lain tidak aman menurut saya. Ya karena kan Cindo juga kalangannya itu jadi saling tahu lah, dan biasanya sih aman-aman aja. Lebih strict ya. Lebih strict, dan menurut saya sih tergantung orangnya lah. Iya. Baik, saya pikir waktu juga yang terus berjalan hampir 1 jam ya Cun, kita ngobrol. Banyak hal-hal, poin-poin inspiratif yang mungkin bisa kita petik ya. Nah mungkin sebelum kita tutup, sebagai seorang senior, saya bilang sudah senior di bidang musisi ya, di musik ya saya lebih tua ya, bukan lebih senior, tapi kan pasan jalan dulu. Bisa memberikan closing statement atau suatu petuah kepada Cindonesia, kira-kira apa gitu untuk jadi pegangan, silakan. Ya mungkin kalau dari pembicaraan ini, kalau Cindonesia menurutku kita nggak perlu merasa kita tuh minority, meskipun kita kenyataannya ada minority, tapi menurutku ada tempat-tempat yang kita bisa jadi majority juga gitu loh. Misalnya tempat-tempat hiburan yang butuh Mandarin, ya kita jadi majority. Jadi percaya diri aja ya. Percaya diri. Jadi apa yang kita ini ada. Betul. Ketika kita melakukan itu dengan benar, saya yakin tuh ada jalannya terus sih. Banyak yang tanya saya, Cun, apa mungkin lu akan jadi gini ya? Hampir karir saya mungkin 25 tahun sampai hari ini saya masih bersyukur, saya masih punya maksudnya jam terbang yang masih kenceng juga kan Pak gitu loh. Gitu satu. Kedua mungkin ini sharing kehidupan ya. Ketika tadi saya ngomong, ketika kita tulus baik sama orang, belum tentu kita dapat yang baik dari orang itu. Jadi mungkin kita pernah baik, mungkin saya baik sama Pak Hasan, saya baik, mungkin Pak Hasan belum tentu suatu saat baik sama saya. Tapi nggak apa-apa, kita tulus saja. Ketulusan yang ini nanti energinya itu akan ke lain-lain, dan itu akan membuat karirmu tuh nggak pernah putus. 2 kata kunci ya. Percaya diri dan ketulusan. Tulus. Terima kasih Cun. Ya Cindonesia kira-kira 1 jam ya mungkin ya, tapi kurang lebih lah kita sudah bincang-bincang dengan Icun, dan semoga ini bermanfaat dan memberi inspirasi. Kami akan terus menghadirkan bintang-bintang tamu ke depannya untuk topik serba-serbi mengenai Cindo, supaya bangsa Indonesia bisa mengenal lebih dekat apa itu Cindo. Terima kasih, saya Hasan Karman, sampai ketemu episode berikutnya.